Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Handra, mahasiswa program studi bimbingan dan penyuluhan Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah psikoterapi Islam yang diampuh oleh Bapak Sandi MPSI, yang mana judul materi yang akan saya jelaskan adalah terapi dengan doa dan zikir. Kita mulai dari menjelaskan apa itu doa dan juga zikir. Doa adalah senjata atau cara kita untuk curhat kepada Allah. Dengan kita terbiasa berdoa setiap ada kegiatan, tidak terbatas hanya melakukan sholat saja, maka secara tidak langsung kita membawa yang namanya ketenangan di dalam hati. Tujuan dalam melakukan konseling adalah pertama adalah menenangkan hati dari sisi klien. Karena apa? Ketika hati tenang, klien juga cenderung untuk bisa berpikir dengan jernih. Dengan datangnya pikiran jernih, hati yang tenang, maka masalah perlahan mulai keluar solusi yang ada. Makanya itu, doa adalah cara yang tepat, terapi yang tepat. Karena apa? Doa itu bisa membawa ketenangan dalam hati. Lalu bagaimana aplikatifnya? Kita pertama membiasakan klien. Klien datang kepada kita dengan keluhan, dia merasa kosong, dia merasa hampa, dan hanya melakukan kegiatan untuk memenuhi kewajibannya saja. Baik itu secara dia siswa, dia mahasiswa, ataupun dia yang seorang pekerja kantoran. Terapi yang kita bisa berikan kepada klien kita ini pertama terapi doa. Terapi doa ini kita biasakan untuk setiap kegiatan, dari mulai bangun tidur sampai klien ini tidur lagi, dibiasakan untuk berdoa. Doanya tidak perlu panjang-panjang, cukup berdoa sesuai dengan kegiatan apa yang dia lakukan. Kita berikan contoh, dia baru bangun tidur. Dia cukup berdoa, Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih ya Allah, dan terima kasih Nabiku Nabi Muhammad telah memberikan kesempatan untuk hamba bisa bangun pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa semoga setelah aku bangun, aku bisa memulai kegiatan dengan positif dan bisa lebih baik lagi. Itu. Jadi doanya itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu yang dari A sampai Z, itu tidak perlu. Cukup pada fokus kegiatannya saja. Dia bangun tidur, cukup dia berterima kasih dan harapan dia tentang kegiatan dia sehabis bangun tidur, lalu diucapkan dengan amin. Begitu bagaimana kita melakukan penjelasan dengan doa, terapi doa, dan juga bagaimana aplikatifnya terapi doa ini tersebut. Dan ingat, ini dibiasakan karena kebiasaan itu bisa dirubah setelah 3 bulan dilakukan secara berturut-turut. Jadi beliau ini selama sesi seminggu sekali itu dicek apakah dari Senin sampai Minggu itu dia berdoa dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Jika dia terus melakukan itu, maka bisa dipastikan 3 bulan kemudian dia konsisten, dia akan mulai terbiasa dengan doa dan selalu melakukan doa dalam kegiatan apapun, dari bangun tidur sampai tidur lagi.
maka itu akan membawa ketenangan dalam hati, merasa dekat dengan Allah, dan dia bisa mendatangkan pikiran yang jernih, dan setiap masalah pasti perlahan dan pasti juga akan muncul solusinya. Selanjutnya adalah zikir. Zikir ini adalah suatu tindakan terapi yang menenangkan jiwa dalam kondisi kita sedang menghadapi masalah. Jadi zikir ini sesuatu, jika kita ibaratkan orang asma saat dia menghadapi penyakitnya yang kambuh, dia ini seperti inhale atau obat yang berbentuk seperti pipa untuk orang asma. Nah, zikir itu seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah, hal pertama yang kita pikirkan itu bukan solusinya. Bukan dengan langsung berpikir solusi, karena apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita paksakan pikiran kita untuk memikirkan solusinya, maka sudah bisa dipastikan kita akan kesulitan. Karena apa? Karena posisi kita itu tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena posisi kita itu sebelum bertemu dengan masalah, kita itu menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang biasanya kita lakukan. Jadi semisal kita adalah mahasiswa, kita bangun tidur, kita siap-siap, lalu kita berangkat ke tempat kuliah. Lalu di tempat kuliah kita selalu terbiasa menjalani kegiatan biasa. Lalu datanglah dosen kita. Nah, dosen kita tiba-tiba itu memberikan yang namanya kuis dadakan. Nah, kuis dadakan ini adalah masalah. Nah, ketika kita yang tidak tahu apa-apa akan namanya adanya kuis, maka kita secara otomatis manusia biasa akan langsung berpikir apa solusi dari ini. Jadi pertanyaannya apa, kita harus menekan cepat-cepat. Nah, tetapi seharusnya hal pertama yang kita lakukan ketika mendengar, baik anak-anak, mari kita tutup buku hari ini karena Bapak akan memberikan kuis dadakan. Ketika kita mendengar itu, hal yang pertama kita lakukan adalah istighfar, zikir. Apapun yang kita zikir, kita pikirkan, kita ucapkan, baik itu secara lisan ataupun di dalam hati. Karena apa? Dengan hal itu kita bisa mendatangkan pikiran yang tenang, hati yang luas, sehingga apa? Sehingga secara perlahan itu membantu otak kita untuk memanggil kembali memori-memori yang lama. Karena apa? Otak kita ini lebih canggih terhadap memori-memori buatan manusia, yang mana memori buatan manusia itu ada batasnya, sedangkan kita tidak ada batasnya. Jadi untuk bisa mengaktifkan itu, kedua komponen ini harus siap untuk bekerja, baik itu hati untuk mengkontrol perasaan kita sehingga perasaan ini tidak mengganggu pikiran, dan pikiran harus tenang. Karena apa? Karena pikiran ini nantinya akan memberikan perintah terhadap tubuh. Jadi kedua hal ini, komponen ini harus siap bekerja. Untuk bisa siap bekerja, maka hal pertama itu adalah zikir. Kenapa? Zikir itu diucapkan untuk mendatangkan hati yang tenang. Karena apa? Karena kebanyakan kita tidak bisa berpikir karena kita terganggu dengan perasaan kita sendiri. Kita marah terhadap apa yang dibuat oleh kesalahan orang lain. Kita tidak bisa berpikir karena apa? Kita terganggu dengan perasaan tersebut. Makanya itu zikir diperlukan untuk ketika kita menghadapi masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, bukan langsung solusi. Kenapa? Karena kalau ketika kita dalam keadaan tertekan menghadapi masalah, solusinya itu selalu itu solusi yang menyusahkan kita sendiri. Kita ambil contoh,
kuis itu berisikan tentang materi pertama kali kita bertemu. Pertama kali kita bertemu bersama dosen itu bertentangan dengan bagaimana psikoterapi Islam itu bisa menjadi salah satu teknik dalam psikologi Islam. Kita bingung dan kita hanya berpikir psikoterapi Islam hanya salah satu teknik dari psikologi Islam atau konseling yang berbasis Islam. Apakah itu betul? Betul. Namun itu tidak maksimal. Dan itu menyusahkan kita karena apa? Karena ketika kita berpikir itu, kita juga memaksakan otak kita untuk berpikir lagi jawaban. Karena apa? Kita merasa masih ada jawaban, tapi itu terus dan itu sangat mengganggu. Makanya itu zikir itu datang. Jadi zikir itu bukan sebagai solusi, tapi untuk membantu hati sehingga hati itu tidak mengeluarkan perasaan yang tidak enak, sehingga itu bisa membantu otak tenang. Jadi otak itu bisa berkonsentrasi penuh dan memanggil memori-memori yang lama, sehingga kita bisa tahu dengan jelas jawaban yang diperlukan. Tidak perlu sama persis seperti pertemuan yang lampau, tetapi secara garis besar kita tahu. Lalu bagaimana? Setelah penjelasan tadi, bagaimana kita mengaplikasikannya? Kita gunakan teknik sederhana, yaitu teknik pernapasan, tarik dan buang. Kita coba ya. Pertama itu kita coba Astaghfirullah al-azim. Nah itu pertama. Baik, kita coba ya. Astaghfirullah itu kita tarik. Astaghfirullah al-azim itu kita hembus. Nah kita coba ya. Nah seperti itu ya. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Seperti itu. Kita biasakan seperti itu. Apakah untuk membiasanya hanya ketika terdapat kita menghadapi masalah? Oh tentu tidak. Karena apa? Karena kalau kita melakukan hanya itu cenderung untuk susah kita bisa terbiasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa ingat lagi untuk bisa berzikir. Kenapa? Kita sebelumnya tidak melakukan kegiatan tersebut. Kita hanya berpikir, oh jadi ketika kita menghadapi masalah kita baru mengucapkan zikir. Oh tidak, harus setiap hari, minimal sehari itu 100. Jadi ketika sehari itu 100, itu bisa membiasakan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, hal pertama yang kita pikirkan adalah zikir. Nah, itu terapinya. Nah, dan itu bagaimana kita mengaplikasikannya. Itu saya sudah menjelaskan tentang penjelasan dengan terapi zikir dan juga doa dan bagaimana mengaplikasikannya. Kita ambil contoh dari kasus. Ada seorang yang datang kepada konselor Islam. Dia datang untuk membuat pertemuan untuk melakukan sesi konseling. Lalu dia menceritakan masalahnya. Pak, saya bingung menghadapi dunia ini. Saya Islam, tapi saya hanya merasa bingung kayak mana. Hati kayak saya kosong. Saya tidak bisa maksimal dalam menghadapi apapun ataupun merasakan apapun. Ketika ada kawan mendapatkan rezeki, saya tidak bisa merespon dan saya hanya diam. Ketika kawan saya mengajak ngobrol, saya hanya diam karena saya tidak mengerti. Ketika saya senang, saya hanya senang, mengekspresikannya hanya tertawa.
saya tidak bisa meresapinya. Ketika saya marah, saya malah meluap-luapkannya tanpa tahu apa sih kata-kata yang saya keluarkan, apa sih gunanya kata-kata kasar yang saya gunakan. Seperti itu. Lalu konselor menjawab menanggapi hal tersebut dengan 2 terapi tadi. Baik Bapak, masalah ini masalah yang sering terjadi. Sebelum itu saya ingin bertanya, Bapak apakah sudah sering menjalankan kewajiban Bapak? Kewajiban sebagai seorang muslim, itu sholat dan mengaji. Lalu beliau menjawab, saya hanya kepingin saja. Kalau saya kepingin baru saya menjalankan. Kalau saya tidak kepingin saya tidak menjalankan. Baik, langkah pertama yang perlu kita berikan kepada beliau adalah, baik Bapak, terapi yang bisa saya berikan adalah Bapak membiasakan untuk melakukan 2 hal ini, sholat dan juga membaca Al-Quran. Kenapa 2, sholat dan membaca Al-Quran? Padahal kan kita membahas tentang doa dan juga zikir kan. Karena di dalam sholat itu kita berdoa. Bangkit kita dari ruku itu kita memuji Allah. Karena apa? Kita telah Sami Allahu liman hamidah. Kalimat itu adalah kalimat perintah dari imam untuk memuji Allah. Lalu kita puji dengan harapan kita mendapatkan balasan pahala yang besar. Itu. Lalu kenapa baca Al-Quran? Karena apa? Di Quran, membaca Al-Quran itu disebut zikir. Nah, lalu kita membiasakan kalian itu dengan dengan setiap hari dia sholat, habis sholat dia membaca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran? Saya kan bekerja di kantor. Bagaimana saya membaca Al-Quran? Tidak perlu membaca Al-Quran membawa fisiknya, cukup dengan HP-nya saja membacakan satu ayat saja. Itu sudah lebih baik daripada kita membaca Al-Quran seminggu sekali. Kita buka surah Yasin, Yasin, Shadaqallahul azim. Tidak apa-apa. Lalu sholatnya belum diresapi, tidak apa-apa. Daripada seminggu sekali sholat, itu cuma sholat Jumat, itu lebih baik. Seperti itu langkah. Lalu ketika sudah terbiasa, baru kita lanjutkan step selanjutnya, itu membiasakan zikir dengan setiap bertemu masalah dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Ketika menghadapi masalah, zikir dulu diiringi dengan doa yang sudah dibiasakan, maka bisa dipastikan klien itu bisa mengambil jalan akhir, jalan solusinya. Baik, cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya bisa diambil oleh penonton. Kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga manusia, saya banyak salahnya. Lebihnya bisa dimasukkan sebagai pengalaman, pembelajaran, dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.